Bab 557. Siapa yang berani menyinggung keluarga Murphy Eletas? Tapi mereka tidak akan mengira orang di dalam adalah pelindung negara Dewa Perang Kunlun. Sosok yang menguasai 18 negara. Bila tahu orang yang baru saja mereka singgung adalah Dewa Perang Kunlun, diperkirakan orang-orang ini akan mati ketakutan. Taslim, jangan perbesar masalah. Kevin mengingatkan di sebelahnya, terutama dikarenakan Nathan tidak ingin terlalu mencolok. Taslim mengangguk. Kemudian dia menatap Albie Murphy dan berkata, cepat pergi. Namun aku akan ingat kalian semua. Jika kalian arogan dan semena-mena lagi, lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada kalian. Panglima Zona Perang berkata dengan dingin, tidak bisa. Jangan biarkan mereka pergi dengan mudah. Suruh orang tua mereka datang menjemput mereka. Jericho juga setuju. Ya, benar. Anak-anak membuat kesalahan. Orang dewasa yang meminta maaf. Itu normal. Apa? Dylan dan yang lainnya semua ketakutan. Jika keluarga tahu mereka telah menyebabkan bencana besar, bukankah mereka akan dipukuli sampai mati? Sekretaris Jericho segera menghubungi para orang tua dari orang-orang ini. Tidak ada yang diizinkan pergi lebih dulu. Taslim mengatakan dan memasuki klub bersama dengan yang lain. Albie Murphy dan belasan tuan muda lainnya tergeletak di tanah. Ingin menangis tapi tidak bisa. Tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti ini. Mengerikan. Tidak lama kemudian, mobil berdatangan. Mereka adalah kepala keluarga Royer, keluarga Nugroho, keluarga Yabes, keluarga Woods dan keluarga lainnya. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Kenapa bajingan-bajingan ini menyinggung orang-orang itu? Satu kata dari mereka saja bisa membuat seluruh keluarga kita akan berakhir. Setelah keluar dari mobil, para kepala keluarga bergegas menuju Dylan dan yang lainnya. Bang, Dylan ditendang dan terpelanting beberapa meter jauhnya oleh kepala keluarga Woods. Bang, Buk, yang lain juga dipukuli satu demi satu. Orang-orang ini dipukul hingga menjerit histeris. Semua kepala keluarga ingin memukul mereka sampai mati. Dipukuli dengan kejam. Tidak berbelas kasih sama sekali. Albie Murphy melihat tuan muda ini dipukuli sampai berdarah-darah. Dia juga ketakutan setengah mati. Jika Respati yang bertemperamen kasar tahu tentang ini, mungkin dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Cepat pergi. Respati dan bawahannya menyelinap pergi diam-diam. Pada akhirnya, para tuan muda ini diangkut dengan ambulans. Kejadian ini menggemparkan kalangan di South Mantis. Semua orang menebak apa yang terjadi. Tuan muda South Mantis seluruhnya dipukuli sampai masuk rumah sakit. Ketika Albie Murphy kembali ke Gardimon Manor, Respati tampak terkejut. Kenapa pulang begitu cepat? Kakek, mereka terlalu mencolok. Kupikir lebih baik pulang lebih awal. Lagi pula besok akan bertemu Felicia. Tidak baik bila ada kabar tidak sedap. Albie Murphy menggosok-gosok hidungnya. Respati memandangnya dengan kagum dan berkata, ya, ini adalah keturunan keluarga Murphyku. Boleh bermain. Tapi harus tahu waktu yang tepat. Kakek, aku istirahat dulu. Aku berjanji besok akan menghadapinya dengan baik. Albie mencari alasan untuk beristirahat. Dia gugup dan ketakutan. Dia tidak berani memberitahu Respati apa yang terjadi padanya. Lebih baik disembunyikan. Melihat Albie Murphy pergi dengan panik, teguh, kepala pelayan Respati berkata dengan curiga, Tuan Besar, sepertinya ada yang salah dengan Tuan Muda. Aku lihat wajahnya pucat. Apa ada masalah? Respati menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Lagi pula, apa kita bisa ada masalah di South Mantis? Itu benar. Siapa yang berani menyinggung keluarga Murphy? Kepala pelayan itu tertawa. Bab 558. Rencana Nathan. Respati mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Aku sangat lega melihat Albie jadi semakin bijaksana. Oh ya, Teguh minta keluarga Pramana untuk persiapkan dengan baik. Besok aku secara pribadi akan datang untuk lamaran. Siap. Tuan Besar. Albie Murphy gelisah dalam kamar. Sekarang pemimpin-pemimpin di South Mantis akan mengingatnya. Keluarga Murphy pasti tidak akan bisa berdiri di South Mantis. Kalau tidak, mungkin akan mati. Albie Murphy berkeringat dingin.
menggosok dagunya dan berpikir. Aku harus menemukan cara untuk mengeluarkan kakekku dari pertempuran South Mantis. Di klub Oscura, Nathan secara serius berbicara dengan Taslim dan beberapa lainnya. Setelah ramah tamah tidak berapa lama, Nathan menyatakan tujuannya. Akulah yang menyebabkan kekacauan antara Triparta Group dan kubu Prabu Jayabaya. Kali ini aku datang untuk menyelesaikannya. Ah, Tuan Nathan. Ada kami cukup untuk menyelesaikannya. Bagaimana berani meminta Anda yang turun tangan? Taslim dan yang lainnya ketakutan. Tidak, aku yang menyebabkannya. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Sikap Nathan tegas. Dan aku berencana untuk mengembangkan South Mantis besar-besaran. Dimulai dari Jordan Group. Memberikan beberapa kontribusi yang bermanfaat bagi rakyat dan negara. Kalian juga sudah melihat pencapaian Anhemia sekarang. Nathan berkata lagi, mengerti. Jika Tuan Nathan membutuhkan sesuatu, aku akan langsung melakukannya. Taslim dan yang lainnya sangat senang ketika mendengar bahwa Nathan ingin mengembangkan South Mantis besar-besaran. Di saat bersamaan juga semakin hormat pada Nathan. Di medan perang berani melawan musuh, melindungi Neslandia. Di belakang, masih memikirkan rakyat dan negara Neslandia. Dewa perang seperti ini sangat sulit didapatkan selama berabad-abad. Nathan menolak untuk diberi sambutan. Sengaja ke zona perang South Mantis untuk tinggal bersama para prajurit. Pagi hari berikutnya, Nathan menerima telepon dari Felicia. Kakak ipar aku akan kencan buta hari ini. Kamu nanti juga datang. Kalau tidak aku tidak tenang. Felicia memohon. Jangan khawatir. Ada aku. Tidak ada yang bisa memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Nathan berkata dengan dingin. Kakak ipar, kamu sangat baik padaku. Kamu juga pasti enggan melihat aku menikah bukan? Felicia berkata sambil terkekeh-kekeh. Karena kamu adalah adik Kirana, maka tidak ada yang boleh menindasmu. Nathan berkata dengan serius. Oh, karena kakakku. Tetapi kakak ipar, kamu hanya perlu menjagaku saja. Walau ada rasa kecewa, tetapi Felicia masih sangat senang. Pukul 11. Gardimon Manor. Keluarga Murphy sudah menyiapkan semuanya. Selain 2 sedan, mobil pengawal di belakang juga berisi kotak-kotak emas dan berlian. Di antaranya, ada banyak harta berharga seperti mutiara malam. Lamaran keluarga Murphy harus terlihat megah. Respati mengelus jenggotnya dan berkata. Dia menoleh dan berkata dengan terkejut, Albi, apa yang kamu lakukan? Apa semalam tidak tidur? Lingkaran matamu hitam sekali. Kelihatan lesu. Albi Murphy tersenyum canggung. Ya, aku belum terbiasa dengan tempat tidurnya. Jadi tidak bisa tertidur. Faktanya, Albi Murphy ketakutan. Takut selama sebulan. Haha. Tidak apa-apa. Setelah keluarga Murphy memiliki pijakan yang kuat di South Mantis, kamu akan berada di sini untuk waktu yang lama. Kamu akan terbiasa. Respati membelai janggutnya dan tersenyum. Denah biru besar muncul di benaknya. Menurutnya, South Mantis sudah menjadi daging santapan keluarga Murphy. Albi Murphy ketakutan. Memintanya tinggal di South Mantis untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak berani keluar rumah. Kakek, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Albi Murphy menggosok kepalanya dan berkata. Masalah apa? Respati bertanya. Kakek, apa tidak lebih baik kita keluar dari South Mantis saja? Tidak perlu melanjutkan lamaran. Tidak ada artinya. Setelah mendengar kata-kata Albi Murphy, pandangan Respati menjadi serius. Bersambung.